Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Hukum Islam dan HAM akan menjelaskan tentang konsep hukum Islam. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian hukum Islam. Hukum adalah seperangkat norma atau peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku manusia, baik norma atau peraturan itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Bentuknya bisa berupa hukum yang tidak tertulis, seperti hukum adat, juga bisa hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Hukum sengaja dibuat manusia untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan harta benda. Jadi hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Konsepsi hukum Islam, dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, dan hubungan manusia dengan benda alam sekitarnya. Menurut Amir Syarifuddin, sebagaimana dikutip oleh Qutbuddin Aibak, hukum Islam adalah seperangkat peraturan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikuti untuk semua yang beragama Islam. Kemudian sumber-sumber hukum Islam. Yang pertama, Al-Quran berisi wahyu-wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan secara berangsur-angsur atau mutawatir kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran diawali dengan surat Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas. Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang utama. Setiap muslim berkewajiban untuk berpegang teguh kepada hukum-hukum yang terdapat di dalamnya agar menjadi manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kemudian isi kandungan Al-Quran. Segi kuantitas, Al-Quran terdiri dari 30 juz, 144 surat, 623 ayat, dan 77.439 kosakata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khusul Fatimah dari kelas SC NIM 2008202073 akan menjelaskan mengenai segi kualitas dari Al-Quran. Isi pokok Al-Quran ditinjau dari hukum segi hukum terbagi menjadi 3. Yang pertama, hukum yang berkaitan dengan ibadah, hukum yang mengatur hubungan rohania dengan Allah SWT, dan hal-hal yang berkaitan dengan keimanan. Ilmu yang pelajarinya disebut ilmu tauhid dan ilmu kalam. Dan yang kedua, hukum yang berhubungan dengan amaliyah yang mengatur hubungan dengan Allah dengan alam sekitar. Hukum ini tercermin dalam rukun Islam dan disebut syariat. Ilmu yang mempelajarinya disebut ilmu fikih. Dan yang ketiga, yang terakhir, hukum yang berkaitan dengan akhlak, yakni tuntutan agar setiap muslim memiliki sifat-sifat mulia sekaligus menjauhi perilaku tercela. Dan yang kedua itu penjelasan tentang hadis. Hadis merupakan segala tingkah laku Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan. Hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan untuk menaati hukum-hukum dan perbuatan-perbuatan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah. Quran surat Al-Hasr ayat 7. Hadis merupakan sumber hukum yang kedua dan memiliki 2 fungsi, yaitu memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Al-Quran sehingga keduanya menjadi sumber hukum yang untuk satu hal yang sama. Dan yang kedua, memberikan rincian dan penjelasan terhadap
ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum, misalnya ayat Al-Quran yang memerintahkan sholat, membayar zakat, dan menunaikan ibadah haji, semuanya bersifat garis besar. Dan yang ketiga yaitu ijtihad. Ijtihad ialah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan suatu masalah yang tidak ada ketetapannya, baik dalam Al-Quran maupun hadis, dengan menggunakan akal pikiran yang sehat dan jernih, serta berpedoman kepada cara-cara menetapkan hukum-hukum yang telah ditentukan. Hasil ijtihad dapat dijadikan sumber hukum. Yang ketiga, yang keempat yaitu kias. Kias analogi adalah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada hukumnya dengan kejadian lain yang sudah ada hukumnya, karena antara keduanya terdapat persamaan ilat atau sebab-sebab. Dan penjelasan yang terakhir yaitu tentang paradigma positifisme. Kesadaran akan kebutuhan adanya rekonstruksi dalam hukum Islam di Indonesia tidak hanya berpihak pada tatanan fikihnya, namun juga memperhatikan konstruksi paradigma positifisme dalam ilmu hukum. Rekonstruksi itu dipahami sebagai berikut. Pertama, harus disadari bahwa saat ini kita hidup di abad 21 atau abad digital, maka perlu menyikapi dengan pemahaman yang bersifat digital thinking, dan patut menyadari pemberlakuan sebuah undang-undang negara jangan hanya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Amelia. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Husnul mengenai metode-metode hukum Islam. Dalam kitab-kitab ilmu usul fikih, wacana tentang metode penetapan hukum Islam adalah metode ijtihad, selalu dikaitkan dengan dalil-dalil hukum. Oleh karena itu, dalil yang secara sederhana berarti sesuatu yang dapat memberi petunjuk kepada yang dicari. Dalam literatur ilmu usul fikih didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat menyampaikan kepada informasi yang dicari dengan menggunakan penalaran yang benar, atau sesuatu yang dapat menyampaikan kepada pengetahuan yang pasti tentang informasi yang dicari. Dua rumusan ini mengandung makna yang sama, tetapi yang pertama penekanan berlanjut kepada proses, sedangkan yang kedua kepada status. Sebagian ahli memandang petunjuk hukum yang mengandung kepastian disebut dalil, sedangkan yang hanya dugaan kuat disebut amarah. Sementara itu, mayoritas ahli hukum Islam berpendapat bahwa istilah dalil itu sendiri telah mencakup dua kemungkinan tersebut, sehingga eksistensi dan kualitas dalil terbagi kepada qati dan zanni, bukan kepada dalil dan amarah. Yang selanjutnya yaitu sifat dan karakteristik hukum Islam. Yang pertama, sempurna. Syariat Islam diturunkan dalam bentuk yang umum dari garis besar permasalahan. Oleh karena itu, hukum-hukumnya bersifat tetap. Untuk hukum-hukum yang lebih rinci, syariat Islam hanya menetapkan kaidah dan memberi patokan umum. Penjelasan dan rinciannya itu diserahkan kepada ijtihad pemuka agama. Yang selanjutnya yaitu elastis. Hukum Islam juga bersifat elastis atau lentur. Ia meliputi segala bidang dan lapangan kehidupan manusia. Hukum Islam memperhatikan berbagai segi kehidupan, baik bidang muamalah, ibadah, jinayah, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu universal dan dinamis. Ajaran Islam bersifat universal, ia meliputi seluruh alam tanpa batas. Tidak dibatasi pada daerah tertentu seperti ruang lingkup ajaran-ajaran Nabi sebelumnya. Berlaku bagi orang Arab dan ajam atau non-Arab. Di samping itu, hukum Islam mempunyai sifat yang dinamis. Selanjutnya yaitu sistematis. Maksud dari hukum Islam bersifat sistematis adalah bahwa hukum Islam mencerminkan sejumlah doktrin yang bertalian secara logis, saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Yang terakhir yaitu hukum Islam bersifat ta'akuli dan ta'ambudi.
Hukum Islam yang bersifat irasional. Aturan-aturan hukum Islam itu baik atau sah karena semata-mata eksistensi kebajikan yang terkandung di dalamnya, bukan karena rasionalitasnya. Kemudian poin yang terakhir yaitu mengenai tujuan dari hukum Islam. Tujuan pengundangan hukum Islam dapat dilihat dari dua segi pembuat hukum Islam sendiri, yaitu Allah dan Rasul-Nya, dengan tujuan untuk memenuhi keperluan hidup yang bersifat primer, sekunder, dan tersier. Dan dari segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam tersebut, dengan tujuan hukum Islam itu adalah untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari dengan cara mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat bagi Ameriah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.